Setiap objek pastinya punya karakter gerakan yang berbeda-beda dan itu bisa kita lakukan di After Effects dengan mudah dengan mengatur di Graph Editor. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah untuk kita gunakan untuk membuat animasi motion graphic, yaitu Adobe After Effects. Di sesi pertama ini, kita akan belajar mengenal user interface, mengenal menu-menu, mengenal cara pengoperasional dari Adobe After Effects ketika digunakan untuk membuat animasi motion graphic. Nah, seperti inilah user interface dari Adobe After Effects. Di sini dapat kita lihat sebagaimana aplikasi-aplikasi bawaan Adobe yang lain, bahwa di atas sebelah kiri akan ada namanya menu bar. Ini paling kiri file, edit, dan seterusnya. Diakhiri dengan window dan help. Ini ciri khas dari aplikasi yang terinstall di sistem operasi Windows. Kemudian di bawahnya ada menu bar, teman-teman. Ya. Menu bar ini juga umum kita lihat di aplikasi-aplikasi bawaan Adobe seperti seperti Adobe Photoshop ataupun Adobe Premiere ataupun Adobe Illustrator ataupun Adobe yang lain ya. Cuman memang peletakannya mungkin kalau kita lihat ini defaultnya horizontal gitu ya. Mungkin kalau di Adobe Photoshop misal atau Adobe Illustrator itu tersusun secara vertikal di sebelah kiri. Nah, oke, itu kemudian ini adalah panel-panel yang secara default akan langsung muncul ketika kita membuka Adobe After Effects. Ya. Nah, apakah user interface atau workspace seperti ini bisa kita rubah? Ya, tentunya bisa ya. Kita bisa tinggal klik di menu window, kemudian di paling atas ada workspace, dan ini adalah standar workspace ya teman-teman. Ketika menginginkan workspace yang lain, misal ini ketika kita mau painting, oke, tampilannya akan jadi seperti ini. Kalau kita yang lain, coba yang lain, misal animation, ya, tampilannya jadi seperti ini. Kemudian misal kita all panel semuanya muncul, seluruh panel muncul, itu juga bisa seperti ini. Namun saya kira ini malah tidak efektif ya. Nah, kalau yang sudah terbiasa yang standar workspace itu juga tidak masalah. Seperti itu. Pada workspace yang default seperti ini, paling kiri atas itu ada panel project, sampingnya ada panel effect control ya. Kemudian sampingnya lagi ini ada panel composition. Kalau panel project ini nanti untuk menampung file-file yang yang belum kita olah, itu kita tampung dulu di panel project. Kemudian effect control nanti digunakan untuk pengaturan dari efek setiap objek ya. Kemudian composition di sini nanti akan sebagai preview dari video yang akan kita buat. Preview hasilnya seperti apa bisa dilihat di composition. Kemudian di sini ada footage, ada layer. Ya, footage ini nanti bisa digunakan untuk menampilkan preview dari footage yang kita pilih. Di sini ada audio, di sini ada preview, di sini ada preview control ya, ada play, ada next frame, ada previous frame ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di sini ada karakter. Di sini ada effect and preset ya. Untuk keperluan motion graphic mungkin After dan preset ini tidak sesering kita gunakan ketika kita mengolah video ya. Karakter mungkin malah sering ya ketika kita menggunakan atau kita mau buat animasi motion graphic. Kemudian yang paling penting nanti di sini adalah ini timeline teman-teman, timeline editor. Nanti kita akan banyak sekali berurusan di sini, terutama ketika membuat animasi motion graphic. Nah, langkah pertama untuk
bekerja di Adobe After Effects ini, ya pastinya kita harus mengimport file-file yang ingin kita olah ya, karena memang aplikasi Adobe After Effects ini tidak memungkinkan untuk membuat objek ya, untuk meng-create objek. It's okay, bisa ya sebenarnya untuk meng-create objek, namun tetap hasilnya kurang maksimal. Jadi untuk mengolah gambar untuk selanjutnya digunakan untuk membuat motion graphic di After Effects, alangkah idealnya, alangkah baiknya kita buat dulu di aplikasi yang lain, misal Adobe Illustrator misal, ataupun Adobe Photoshop ya teman-teman ya. Oke, saya kira seperti itu dulu untuk pengenalan user interface. Kita lanjutkan saja untuk operasional dasar di Adobe After Effects untuk motion graphic ya. Yang pertama pastinya kita buat komposisi baru dulu. Composition, klik New Composition. Itu ya teman-teman. Kemudian paling atas ini ada Composition Name. Ini silahkan bisa diisi nama komposisi yang akan kita buat. Misalnya masih latihan pertama, latihan 1. Kemudian preset dari ukuran resolusi layar ya. Untuk saat ini yang namanya atau layar berukuran Full HD itu sudah sangat umum ya. Maka saya pilih HDTV 1080p 29,97 fps ya. Oke ya. Jadi ukurannya kira-kira seperti ini. Ini rasionya 16:9 atau widescreen ya teman-teman. Kemudian ya ini square pixel, biarkan saja. Frame rate ini juga defaultnya tadi 29,97 fps atau 30 fps. Kemudian resolution full, ini nanti hanya tampilan saja. Jadi tampilan yang nanti akan muncul di preview di composition ini nanti dia tampilannya benar-benar full resolusi tinggi atau separuh atau sepertiga atau seperempat kayak gitu. Nah ini biasanya ketika filenya banyak yang dimasukkan di sini, supaya nanti saat preview lancar kita tinggal bisa kurangin ya resolusinya. Seperti itu. Nah untuk objek sudah saya siapkan 3 objek ini untuk sebagai bahan latihan. Ada bola, ada car, ada plane. Kita masukkan semuanya. Ini kopinya saya hapus saja. Oke, kita drag bisa, atau cara yang lain ya, untuk mengimport file bisa file import, file ya, atau juga bisa klik kanan import file juga boleh, atau double klik di sini, klik itu juga bisa, atau cara yang advance ya. Ya advance itu biasanya sering digunakan oleh orang-orang yang sudah expert ya. Itu biasanya gini sih, langsung masuk ke Explorer, kita drag, Alt Tab, masukkan ke sini, langsung kita drag. Itu teman-teman. Jadi supaya saya terkesan orang yang advance, saya cara yang itu aja. Oke, selanjutnya saya akan coba yang pertama plane dulu, kita masukkan. Wow, ternyata ukurannya besar. Ini saya perkecil. Nah, untuk memperkecil objek di Adobe After Effects, ini ada beberapa cara ya teman-teman ya. Oh ya, maaf, sebelum kita lebih lanjut ke pengaturan objek, saya akan sedikit menjelaskan tentang ada yang ada di sini. Yang paling penting ini biasanya ini mau preview berapa? 12,2 atau 100% ya. Atau fit saja. Biasanya fit di segini ya. Tapi kalau mau preview yang 100% nanti kira-kira pecah atau tidak, bisa diklik 100%. Oke, saya buat fit. Kemudian biasanya juga itu ya ini untuk ini current time-nya di detik ke 0, menit ke 0 ya. Ini kalau pengen diganti, ini tinggal diganti saja. Misal detik ke 5 misal gitu. Oke, dia langsung maju ke 5 di sini. Tapi ini masih tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Kemudian yang tidak kalah penting lagi di sini, kita bisa tampilkan ini secara full atau full resolution, atau setengah atau separuh atau sepertiga. Setengah atau separuh sama ya. Ya setengah, sepertiga atau seperempat ya teman-teman.
Kemudian ini kalau kita aktifkan transparan ya. Jadi ini tadi kan biru, kita buat jadi transparan. Tapi nanti kalau jadi video tetap tidak transparan hasilnya ini ya. Ini aktif kamera, jadi ini bisa kita buat kamera tampak front, tampak depan, tampak stop, atas, tampak back ya. Ya, dan ini juga sama juga karena jadi tampak depan, tampak samping, tampak top itu juga sama karena di sini masih 2 dimensi. Ya, ketika nanti kita aktifkan 3 dimensinya, 3 dimensi layar itu nanti akan tampak bedanya. Oke. Itu kita langsung coba lanjut ke pengaturan objek. Objek di sini terlalu besar, kita perkecil. Cara perkecil cara pertama ya, itu kita bisa klik objeknya. Kemudian setelah objeknya kita select, kita klik, akan muncul berapa ini? 8 ya, 8 titik ya. 8 titik yang mengitari objek ini. Ini kita bisa klik. Ini umum lah ya, pada aplikasi Adobe yang lain juga sama ya. Ini kalau kita langsung perkecil perbesar juga bisa, atau supaya rasionya konstan ini bisa sambil tekan shift. Oke, saya yakin semuanya ini sudah familiar sekali. Atau cara yang lain kita ambilkan di sini, ini kita klik ya. Oke, di sini ada klik, kita expand di sini panahnya, di sini ada panah lagi, kita klik. Nah, ini ada beberapa option menu di sini. Ada properti menu di sini. Ya, ketika kita tadi memperkecil menggunakan ini ya, titik-titik di sini, ini secara otomatis kita merubah scale yang ada di sini. Jadi selain kita bisa lakukan perubahan ukuran di sini, kita juga bisa lakukan di sini. Oke ya teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa menggeser posisi dari sini langsung kita geser, atau juga kita atur di position ini. Ini ada koordinat X dan Y. Ya, dipisah dengan tanda koma. Ini juga sama, X dan Y. Ya, kalau scale ini panjang dan lebar, gitu ya. Oke, position X-nya saya geser, misal posisi awal di sini. Nanti kita buat pesawatnya jalan dari kanan ke kiri. Oke, ini ada juga anchor point. Anchor point itu sebentar ini kita zoom supaya kita bisa tahu anchor point itu apa. Nah, untuk melakukan zoom ini kita lakukan dengan cara memutar scroll mouse ya teman-teman ya. Scroll mouse, kemudian kalau mau mendrag tinggal tekan spasi, tahan, dan klik kiri. Ini persis dengan di Adobe Photoshop ya. Anchor point itu ini teman-teman posisi titik poros ya. Ini kalau ini saya geser, nah, dia porosnya jadi di ujung kanan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian apa sih dengan perubahan poros seperti ini, apa sih dampaknya ya? Nah, dampaknya nanti akan sangat jelas ketika kita lakukan rotasi teman-teman di sini. Rotasi ini ada 0x, itu maksudnya 0 kali, berapa kali perputaran, dan plus berapa derajat gitu ya. Kalau 0 kali dan derajat, ya berapa derajat itu berarti ini belum ada 1 kali putaran. Tapi kalau 1 kali plus berapa derajat berarti 1 kali putaran tambah berapa derajat, seperti itu. Dan ini akan saya coba putar. Nah, seperti itu ya. Porosnya di sini. Tapi misalnya ini saya kembalikan tadi di posisi 800. Sorry. Di posisi 800 ya. Nah, ini ketika saya rotate, nah porosnya tetap di tengah. Oke ya teman-teman, itu rotation. Kemudian ada lagi opacity. Ini digunakan untuk, saya yakin sudah tahu, banyak yang sudah tahu yang nonton di sini, untuk mengatur tingkat transparansi ya. Nah, selanjutnya akan langsung kita coba animasikan, kita gerakkan karena ini topiknya tentang animasi motion grafik ya. Misal posisi kita akan gerakkan pesawat ini dari kanan ke kiri, jeret gitu ya. Dan sebelum kita lakukan itu, kita pastikan ini durasi waktunya dari kanan ke kiri itu berapa detik gitu, mau berapa detik gitu ya. Oke, saya akan coba ini buat 4 detik ya. Berarti caranya adalah karena kita ingin merubah posisi,
dari pesawat ini, maka yang kita atur di sini di position ya. Ini ada stopwatch, kita aktifkan saja. Oke, klik. Sekarang misal ini saya buat ini awalnya tidak tampak, ini saya geser saja di sini. Oke. Nah, ketika stopwatch ini aktif, maka ketika stopwatch ini aktif dan ada pergeseran posisi ya, maka ini akan muncul keyframe teman-teman. Ini namanya keyframe ya, atau frame kunci ya. Nah, kita sekarang maju 4 detik. Bagaimana cara maju 4 detik? Ya ini ya 4 detik ini. Apakah ini sudah pas? Ya kita bisa lihat di sini. Oh ternyata ini lebih 1 frame. Jadi belum benar-benar 4 detik ya. Nah, maka supaya bisa langsung 4 detik ya ini langsung saja diklik di sini, klik tulis 4. Ya ini namanya ya ini ya. Apa namanya? Time display ya, time display. Kemudian kalau ini namanya CTI, current time indicator. Maka dia si CTI ini akan langsung menuju ke detik keempat. Nah, di detik keempat ini kita langsung tinggal geser posisi yang kita inginkan. Saya pinginnya di detik keempat dia si pesawat sudah sampai di luar area yang sebelah kiri ini. Nah, setelah itu kita bisa geser CTI-nya, kemudian kita play. Nah, pesawat sekarang jalan. Oke ya teman-teman, jadi keyframe atau frame kunci di apa namanya di detik ke-0, frame kunci lagi di detik ke-4, itu ada perpindahan posisi. Nah, di durasi di antara dua keyframe ini dia akan otomatis oleh After Effects akan dibuat in between-nya ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah oke. Ya, mudah ya teman-teman. Oke, sekarang kita juga akan melakukan hal yang sama di mobil. Ya. Nah, mobil ini harusnya ada objek tanah, maka kita akan buat objek tanah yang simpel saja. Nah, untuk buat objek tanah ini saya akan gunakan menu ini teman-teman. Ya. Jadi ini ada setelah composition aktif, kemudian objeknya juga ada di sini, menu bar dari After Effects ini akan aktif. Dan ini saya ingin melihat ikon-ikonnya teman-teman juga sudah tidak asing ya. Ini nanti seperti biasa move tool atau selection tool digunakan untuk menseleksi dan menseleksi dan menggeser ya. Dan yang lainnya ini ada hand tool untuk mendrag dan seterusnya. Ada zoom tool, ada rotation tool, ada pan behind ini untuk apa? Ini kita bahas di topik selanjutnya saja. Kemudian ada rectangle tool, ini untuk membuat objek kotak. Pen tool untuk objek yang custom dan seterusnya ya. Kita akan coba buat objek yang kotak di sini ya. Kemudian fill-nya kita buat karena untuk tanah yang bawah dulu, ini saya buat yang coklat agak tua, oke. Kemudian stroke-nya atau garis tepinya saya buat 0 pixel, tidak usah ada stroke. Oke, dan selanjutnya ketika kita ingin membuat objek kotak di sini, maka jangan sampai ada objek yang terselect ya. Jadi jangan sampai kita menselect plane ataupun car ya. Ini saya unselect semua, kita buat di sini. Ya gitu teman-teman. Setelah itu saya buat tanah dalam. Saya akan duplikat lagi. Nah, untuk duplikat di Adobe After Effects ini cara termudah adalah dengan kita klik layernya, klik objeknya, kemudian tekan Ctrl D, duplikat. Kemudian kita rename. Nah, cara rename ini unik. Kalau ada aplikasi yang lain biasanya kita tekan F2, kalau ini tinggal tekan Enter. Tanah luar. Oke, saya geser, saya perkecil saja. Kita buat warnanya jadi agak muda ya. Oke,
Setelah itu kita letakkan posisi mobilnya di atas sana biar tidak terbang. Ya oke teman-teman, selanjutnya kita juga masukkan bola. Oh, bolanya terlalu besar, kita perkecil. Kita saya letakkan di sini lah ya. Nah, sekarang kita akan buat mobil ini menabrak bola, bolanya pun terbang. Ini gerakan seperti itu ya. Nah, langkah pertama apa? Ya, sama seperti saat membuat plane ini bergerak, berarti mobilnya kita klik. Kemudian kita klik ini panahnya, kemudian akan muncul transform kita klik panahnya lagi, kita aktifkan stopwatch atau namanya temporary stopwatch ya di position. Pastikan ini detik ke 0, sampai ingin buatnya dari detik ke 0, position aktif. Ini coba 3 detik saja. 3 detik ini nabrak. Nah, setelah nabrak itu biasanya tidak langsung berhenti ya, tapi nambah beberapa posisi. Oke. Nah, sekarang kita coba play sekilas. Iya. Seperti itu jalannya mobil. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui ya, bahwa dalam prinsip animasi itu ada prinsip namanya slow in slow out ataupun timing and spacing teman-teman. Jadi seperti halnya mobil, ketika kita lihat mobil yang gerak, idealnya itu mobil tidak langsung gerak cepat ya, tapi perlahan, di tengah cepat, saat mau berhenti dia lambat lagi. Harusnya gitu, apalagi ini mau menabrak bola ya. Jadi ini harusnya idealnya ya. Ini gerak ya, awalnya pelan tapi ketika mau mendekati bola dia semakin cepat, dan setelah nabrak bola dia mau berhenti, dia harusnya pelan lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi ada flow-nya ya, ada flow-nya dalam gerakan mobil ini. Nah, maka dari itu kita atur percepatan atau perlambatan dari gerakan mobil. Nah, untuk mengatur percepatan perlambatan itu nanti kita akan mengaktifkan ini grab editor teman-teman. Grab editor. Oke, nah untuk membuat grab editor ini atau untuk men-setting grab editor dari position ini semakin mudah. Ini kita pecah saja position X sama Y ya, karena ini hanya gerak dari kiri ke kanan, berarti kita tidak butuh koordinat Y ya, karena Y itu nanti untuk gerakan naik turun ya. Berarti ini bisa saya pecah, tinggal klik kanan kemudian pilih separate dimension. Oke, yang Y sama matikan saja stopwatch-nya karena ini tidak ngefek ya. Oke, setelah itu kita klik di X position, kemudian kita aktifkan grab editor. Nah, maka kita akan lihat sebuah grafik di sini. Itu ya. Grafik ini maksudnya apa? Ini adalah nilai X ya, anggap saja nilai X. Nilai X, jadi nilai X awal di sini posisinya ini ada di nilai 304 ya. Kemudian nilai X di sini ini mendekati 1500 oke ya. Jadi ini 500, 1000, 1500 kayak gitu teman-teman. Nah, maka ini akan kita buat itu dia awalnya pergerakannya itu lambat. Ya, berarti grafiknya harusnya tidak langsung cepat tinggi ya. Tapi ini agak lambat dulu, agak datar dulu. Seperti itu. Nah, cara untuk merubah grafik yang seperti itu, kita bisa aktifkan ini. Saya klik ini, kemudian ini kalau misal ini tidak muncul ya, kebetulan ini langsung muncul. Kalau ini tidak muncul nanti bisa klik ini ya teman-teman. Easy is out. Nah, dia tidak langsung naik grafiknya tapi perlahan. Setelah itu dia mulai naik. Mulai naik ini saya buat kira-kira di sini. Di sini naik, kemudian ini perlahan-lahan berhenti. Kayak gitu teman-teman. Kira-kira grafiknya kayak gitu. Nah, ini tinggal seberapa naiknya, cepat atau
Oh tidak, ini juga bisa kita atur di sini. Ya. Nah ini kalau kita zoom misalnya, apakah auto ini coba kita play dulu saja ya. Kita play dulu saja, apakah sudah ada perbedaan gerakannya dengan yang sebelumnya? Ya, masih harusnya sih ada terlihat ini, tapi mungkin tidak terlihat jelas. Ini kita geser lagi coba ya. Di awalnya sangat pelan-pelan banget ya, sampai di sini nanti cepat. Ya, ini pelan-pelan. Jadi frame 1, 2, 3 ini masih di sini, nilainya masih kecil ya. Nah, tapi mulai di sini, wah, ini cepat banget naiknya. Jadi ini jadi membuat gerakan dari mobil jadi cepat. Oke. Oke, saya play coba. Pelan, semakin cepat. Gitu ya. Nah, ini sepertinya lebih pas ketika ingin buat ini mau nabrak bola. Oke, dia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah oke nih ya. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud grafiknya ini. Oh ya, saya juga akan jelaskan yang lain. Yang penting lagi di sini ini ketika kita member zoom ini, jadi kita fit saja, nah, grafiknya akan kita terzoom ya. Itu teman-teman. Nanti menjelaskan lebih lanjut di sesi selanjutnya saja. Jadi yang jelas untuk merubah flow dari gerakan itu kita bisa lihat di graph editor. Kemudian apakah ini memang terjadi di keyframe-nya, kita bisa zoom ya. Nah, ini bisa kita lihat tingkat kerapatan frame per frame-nya. Jadi posisi awal mobil ini, kedua majunya dikit ini ya. Nah, ini kita bisa lihat di anchor point-nya ini ya. Nah, ini majunya frame 1 ke frame 2. Nah, pelan-pelan banget. Tapi semakin lama majunya itu semakin cepat teman-teman. Nah, inilah yang nanti dalam prinsip animasi disebut spacing teman-teman. Jadi space antara frame 1 dan frame 2, perpindahan gerakan atau perubahan objeknya itu space-nya lebar atau sempit gitu. Kalau space-nya sempit itu biasanya nanti perubahan atau pergeserannya jadi terkesan pelan. Tapi kalau space-nya lebar seperti ini, dia nanti kesannya akan gerakannya cepat ya. Oke, kita coba play lagi. Ya, pelan, terus gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat flow-nya sangat beda banget dengan yang pesawat ini. Yang pesawat ini konstan gerakannya, tidak ada percepatan. Kalau ini ada percepatan, kemudian lambat. Lambatnya pun agak cepat. Nah, selanjutnya kita tinggal kita lakukan sama dengan yang bola. Jadi kira-kira saat mobilnya sampai sini, sampai kira-kira detik ke sampai detik ke sini, dia langsung loncat bolanya ya. Bolanya langsung terbang, bukan loncat ya. Bola kok loncat, bolanya terbang gitu ya teman-teman. Nah, saat terbang nanti kita juga harus masukkan prinsip yang sama. Jadi prinsip gravitasi ya, ketika objek terbang itu harusnya semakin di atas semakin pelan. Ya. Jadi misal ini ya ada tekanan dari mobil, dia langsung bolanya gerak cepat naiknya, tapi sampai semakin ke atas dia semakin pelan. Harusnya gerakannya kayak gitu. Kemudian semakin pelan hingga balik lagi turun ke bawah dan semakin ke bawah semakin cepat. Ya, kira-kira kayak gitu. Flow dari gerakan yang bola kita sekarang kita atur yang bola ya. Mana bola ini? Oke, bola kita atur. Kita aktifkan position. Ini juga sama, spread dimension saya aktifkan. Oke. Ini kita buat misal majunya 3 detik ya. 3 detik, ini saya aktifkan keyframe lagi. Ini saya rubah posisinya misal di sini.
Nah, selanjutnya sama seperti tadi kita atur grab editornya. Ini position ya. Nah, di sini ini belum ada tadi, ini bisa aktifkan. Oke. Berarti gini ya, dia naik harusnya. Dia harusnya naik dulu, tidak langsung lurus gitu. Kemudian yang exposition juga sama, kita aktifkan. Oke. Di position ini kita buat dia naik dulu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi awalnya dia cepat naik ke atas, naik ke atasnya cepat ya. Semakin ke atas. Nah, kalau supaya mau tahu ini sudah semakin cepat apa enggak, kita bisa lihat space ini, space dari posisi bolanya ini. Jadi ini posisinya lebar, semakin rapat. Nah, di sini berarti cepat, di sini lambat. Nah, kira-kira flow-nya sudah cocok ini. Nah, itu ya. Oke. Sekarang tinggal kita atur gerakan putarannya itu teman-teman ya. Oke, kita atur. Ya, ini kalau kurang cepat ya boleh dia digeser. Ini saya lihat artinya kurang cepat ya. Oh ya, kita juga bisa langsung maju ke posisi keyframe, bisa klik di sini ya. Ini. Oke ya. Oke, saya buat rotation ke sini ya. Misal dari ini ke sini dia main 2. Bukan di sini 0, di sini langsung kita buat main 2 kali. Main 2 kali putaran. Oke, gitu ya. Ya, yang rotation ini juga boleh kalau kita atur juga grafiknya sekalian. Jadi awalnya itu cepat. Misalnya gini ya. Nah, oke ya. Kita buat fit. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya itu ya. Jadi memang karakteristik gerakan setiap objek itu pastinya beda-beda. Ya, jadi kita harus bisa jeli untuk melihat itu ya. Nah, ini selanjutnya work area-nya saya geser ke sini. Ya, jadi kita sebisa mungkin harus bisa jeli melihat gerakan setiap objek ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap objek pastinya punya karakteristik gerakan yang berbeda-beda dan itu bisa kita lakukan di After Effects dengan mudah dengan mengatur di Grab Editor. Ya, oke, itu dulu teman-teman untuk sesi perkenalan Adobe After Effects kali ini. Untuk ketika ingin digunakan untuk membuat animasi motion graphic. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Saya akhiri, selamat
mencoba. Wassalamualaikum.